Mau liburan ke Bali tapi punya budget terbatas? Tenang aja, sekarang udah ada banyak pilihan bus dengan rute Jakarta-Bali dengan harga tiket di bawah 1 jutaan. Bus apa sajakah itu? Mari kita bahas lebih jauh. Pertama, Gunung Harta Transport. Di posisi pertama ini bisa dibilang sebagai rajanya bus rute Jawa-Bali, di mana hal itu didukung dengan keseriusan PO Gunung Harta Transport dalam melayani penumpangnya. Mulai dari servis yang baik, hingga kualitas armada bus yang disediakan tidak main-main. Yang mana di rute Jakarta-Balinya saja, raksasa transportasi asal Pulau Dewata ini menyediakan beragam armada bus menarik dan premium. Mau naik bus bersasis tronton? Ada. Mau naik bus yang biasa tapi interiornya nyaman banget? Pasti ada. Untuk armada trontonnya sendiri, PO ini mengoperasikan bus bersasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 dan Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Sedangkan untuk armada biasanya, Gunung Harta Transport ini mengoperasikan bus bersasis Hino RM 280. Dan berikut detail rute dan harga tiket Gunung Harta Transport Jakarta-Bali. Kedua, Lorena. Perusahaan otobus selanjutnya yang memiliki rute perjalanan dari Jakarta menuju Bali maupun sebaliknya ialah PO Lorena. Bus berwarna dominan hijau putih ini bisa dibilang bukanlah pemain baru di lintasan Jawa-Bali. Dan meski tidak menggunakan armada bus bersasis tronton, namun PO1 ini punya cara tersendiri untuk memikat pengguna setianya, yaitu dengan terus mempertahankan armada bus berkonsep single glass di rute ini. Yang mana bagi kamu yang gemar menikmati perjalanan dan melihat sekelilingnya, mungkin PO1 ini bisa masuk wishlist kamu saat hendak ke Pulau Dewata. Ngomongin soal armada bus juga, Lorena ini bisa dibilang cukup handal dalam merawat armadanya. Yang mana di rute Jakarta-Denpasar saja, terdapat beberapa armada bus dengan balutan bodi tahun produksi lama. Namun tampilannya tetap terjaga hingga kini. Di mana berdasarkan informasi yang ada, di rute Jakarta-Denpasar ini PO Lorena pernah dan masih mengoperasikan bus berbodi jet bus generasi kedua, Skyliner produksi Rahayu Santosa, Evonex dari New Armada, dan sebagainya. Untuk sasisnya sendiri, mayoritas bus Lorena di rute ini menggunakan sasis bus produksi Mercedes-Benz, tipe OH1626 dan O500R 1836. Untuk lebih detailnya, berikut ringkasan rute dan harga tiket bus Lorena Jakarta-Bali. Ketiga, Pahala Kencana. Perusahaan otobus selanjutnya di rute Jakarta-Bali ialah PO Pahala Kencana. PO ini bisa dibilang kebalikannya dari PO Lorena, yang mana mayoritas armada bus yang dioperasikan oleh Pahala Kencana di rute Jakarta-Bali ini menggunakan armada bus berbodi double glass atau kaca ganda. Selain itu, adapun model bodi yang digunakannya juga terbilang anti mainstream, yaitu Zeppelin series produksi Gunung Mas. Di mana untuk rute Jakarta-Bali, hanya PO Pahala Kencana sajalah yang mengoperasikan bus dengan model bodi Zeppelin, terutama Zeppelin G3. Selain bodi produksi Gunung Mas, adapun bus model jet bus series keluaran Adiputro yang dioperasikan oleh PO Pahala Kencana di rute ini. Sedangkan untuk sasisnya sendiri, PO dengan warna dominan putih ini terlihat cukup banyak mengoperasikan bus bersasis Hino RK8, Mercedes-Benz OH1526, dan sebagainya. Buat kamu yang mau cobain ke Bali naik bus ini, berikut detail rute dan harganya.
Keempat, Kramat Jati. Ini adalah salah satu armada bus terbaru milik PO Kramat Jati yang dioperasikan di rute Bali-Jakarta maupun sebaliknya. Dan PO asal Pulau Jawa ini merupakan salah satu pemain tertua di rute tersebut. Yang mana di tahun 90-an saja terlihat Kramat Jati sudah melayani rute Jakarta-Bali. Meski pemain lama, namun armada yang dioperasikan oleh PO berdominan warna putih ini di rute tersebut terus mendapatkan peremajaan. Hingga yang terbaru yaitu beroperasinya bus berbodi legasi SR3 produksi Laksana di rute tersebut. Selain armadanya yang prima, Kramat Jati juga dikenal sebagai salah satu PO dengan servis terbaik di rute Jakarta-Bali. Dan tanpa panjang lebar lagi, berikut detail rute dan harga tiketnya. Kelima, M-Trans. Di rute Jakarta-Bali berikutnya ada PO M-Trans, yang belakangan ini mendapatkan sorotan lebih karena PO ini menjadi satu-satunya perusahaan otobus di Indonesia yang mengoperasikan bus double decker dengan rute perjalanan menuju Pulau Bali dari Jakarta. Meski rute tersebut kabarnya belum dipatenkan alias tidak tetap, namun apabila animo masyarakat besar terhadap inovasi layanan dari M-Trans ini, besar kemungkinan bus double decker ini akan dipatenkan untuk beroperasi di rute Jakarta-Denpasar. Di sisi lain, adanya gerakan hebat ini dapat memicu perlombaan kualitas armada bus dan tentunya akan meningkatkan pelayanan di rute Jawa-Bali. Selain itu, M-Trans juga dikenal sebagai salah satu PO anti lapar. Hal itu dikarenakan servisnya yang melimpah terutama soal makanan, snack, dan sebagainya. Itu dia 5 perusahaan otobus rute Jakarta-Bali versi kami yang bisa menjadi referensi buat kamu untuk bepergian hemat ke Pulau Dewata. Buat kamu yang tahu ada PO apa lagi di rute ini atau ada hal lainnya yang ingin ditanyakan, bisa langsung bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.